Bertemu lagi dengan saya di part 2 ya, untuk perkuliahan strategi algoritma di pertemuan 10 yang sedang membahas terkait dengan konsep backtracking. Oke, terkait dengan implementasi backtracking, kita akan coba di beberapa persoalan. Yang pertama yaitu NQueen. Untuk permasalahan NQueen, saya lupa apakah sudah pernah dibahas atau belum. Ya, saya review sedikit saja artinya. Jadi kalau memang ingin mendalami, silahkan coba cari literatur ya terkait dengan NQueen. Intinya NQueen adalah kita akan bermain untuk memposisikan bidak catur queen di dalam area papan catur. Ketika saya bermain dengan area papan catur berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 8, maka saya harus menempatkan 8 ratu di dalam papan catur ini sedemikian hingga si 8 ratu ini tidak saling serang atau tidak saling memakan. Intinya seperti itulah ya pada dasarnya. Nah, ini contoh solusi. Aduh, mohon maaf kalau gambarnya agak sedikit buruk ya ini ya. Ini contoh ketika penempatan queen yang dia tidak saling makan. Ya, kalau tidak saling makan artinya kalau queen kan otomatis barisnya sama, kolomnya sama, itu saling makan ya. Dan diagonal kan seperti itu. Maka tinggal cek diagonalnya. Ya, ketika dia tidak ada diagonalnya, dalam satu diagonal tidak ada dua queen ataupun lebih dari satu queen yang ditempatkan, maka aman. Nah, seperti itu. Ya, intinya n queen seperti itu. Jadi ketika 8 queen artinya saya bermain di papan catur berukuran 8 kali 8, 8 kali 8 petak ya, dengan memainkan 8 bidak catur ratu, di mana 8 bidak catur ratu ini saya harus tempatkan di posisinya sehingga ke-8-8-nya ini tidak saling serang atau tidak saling makan. Artinya seperti itu, tidak saling makan. Oke, puzzle ini itu secara original itu dipropose atau diusulkan pada tahun 1848 ya oleh pemain catur Max Bessel, dan over the years ya sampai dengan tahun-tahun sekarang ini banyak matematikawan ya including Gauss ya yang bekerja di ataupun yang tertarik untuk mengeksplorasi terkait dengan puzzle ini ya, untuk mengeneralisasi dan bentuk generalisasi dari permasalahan ini yaitu NQueen ya, permasalahan NQueen ya, di mana solusi pertama itu ditemukan atau disediakan ya atau diperoleh oleh Frank Nog pada 1850, di mana Nog itu dia mengextend puzzle ini untuk n queen problem ya, di mana dia memakai n kali n ya, papan catur dengan papan catur yang berukuran n kali n ya, dan chessboardnya ataupun papan caturnya dengan size yang tidak beraturan. Lalu Edgar Dijkstra ya, ataupun yang menemukan algoritma Dijkstra yang pernah kita bahas ya di Shortspec ya kalau nggak salah ya, itu menggunakan permasalahan ini di tahun 1972 untuk mengilustrasikan kekuatan yang power of what he called kemampuan yang baik dari struktur programming ya, pemrograman terstruktur seperti itulah ya, yang mana dia mempublish deskripsi detailnya secara jelas secara baik ya pada pengembangan dari algoritma backtracking depth first ya. Jadi ya pada dasarnya algoritma backtracking kan dikenal juga algoritma backtracking juga menerapkan konsep deep first search seperti itu, maka dikenal juga dengan istilah depth first backtracking algorithm ya itu. Nah, untuk penyelesaian algoritma brute force ya, dengan algoritma brute force sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan paling gampang adalah ketika 8 queen ya, maka bidak caturnya ukurannya ada 64 ya, artinya kombinasi 64 yang diambil 8 ya, seperti itulah. Paling mudahnya kalau brute force kan coba satu-satu seperti itu. Maka kombinasinya seperti itu. Ya. Sedangkan brute force yang kedua, kita fokusnya
hanya untuk menempatkan pada setiap untuk setiap baris kita coba tempatkan ratu mulai dari kolom 1. Jadi fokusnya kita per kolom, ya. Satu kolom itu pasti memiliki satu bidang ratu yang berbeda. Nah, tinggal kita atur ya barisnya di mana. Ya, kalau seperti itu kan artinya satu kolom kemungkinan pengisian barisnya ada 8. Ya, ketika ada 8 kolom ya ada 8 kali 8 pangkat 8 kan. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 gitu kan ya. Ya, maka untuk solusi yang bisa diperoleh itu sebanyak itu 16 juta ya. Sedangkan untuk brute force untuk yang ketiga ya, exhaustive search yang ketiga, ini kita bisa bermain dengan permutasi ya. Jadi sama mirip kayak tadi ya. Jadi kita fokus misalkan ada 8 kolom ya. Namun ketika kolom ke-1 sudah mengambil baris kelima, maka yang lain nggak boleh ngambil baris 5 seperti itu ya. Sehingga akan lebih menyempitkan ataupun lebih menyedikitkan ya, atau mengurangi jumlah kemungkinan nilai yang bisa kita assign ke variabel-variabel lainnya. Ya, ini ibaratnya kalau saya gambarkan dengan kotak gitu kan ya. Lalu ada 8 kotak seperti itu. Ya. 8 kotak ini menggambarkan X1, X2, X3 sampai dengan X8. Itu kan ya. 8-nya kayak gini. Nah, itu. Ya, kalau di sini kemungkinan solusi ya, kemungkinan baris yang bisa diambil ada 8. Ya, ini kan kolom menggambarkan kolom ya, setiap kolom kita tempatkan nanti pada baris keberapa. Nah, kemungkinan baris yang di sini kemungkinan bisa diambil ada 8 opsi. Sedangkan di sini 7 opsi. Di sini 6 opsi, 5, 4, 3, 2, 1. Itu kan ya. Nah, ini semuanya saling terhubungan. Maka nanti pakai proses perkalian gitu kan, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini sama saja seperti halnya 8 faktorial ataupun permutasi 8 ya. 8. Oke. Ini 8 faktorial. Nah, untuk 8 faktorial ya jumlahnya adalah 40.320. Nah, penjelasan algoritma runut balik gimana nih? Nah, dengan algoritma runut balik, kita akan coba buat dia dalam representasi pohon. Ya, setiap permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dinyatakan dalam lintasan dari akar ke daun. Ya. Sisi-sisi dari pohon diberikan label nilai XI. Nilai XI ini bisa jadi baris keberapa nih yang akan kita assign si ratunya di situ gitu. Ibaratnya gitulah ya. Nah, contoh ketika saya bermain dengan 4 queen ya. Ketika saya n queen-nya adalah n-nya sama dengan 4 ya. Jadi kan permasalahan ini kan namanya n queen. Itu kan ya. N-nya ini bisa diisi berapapun ya. Nah, di sini N-nya misalkan saya bermain dengan 4. Nah, maka bidaknya saya akan bukan bidak, papan caturnya saya akan bermain dengan ukuran 4 kali 4 ada 16. Oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Misalkan X1 ya. Oh, sorry, di sini barisnya. X1 saya isi di sini. Ya, saya isi kolom pertama lah. Seperti itu. Ya. Dalam artian di sini mungkin X1 itu sama dengan 1. Ya. Sedangkan X2 nantinya diisi dengan berapa? X2 pasti dicoba nilainya satu-satu. Dicoba dengan 1 nggak bisa, kolomnya sama. Dicoba dengan 2 nggak bisa karena diagonal. Maka dicoba dengan kolom 3. Nah, ketika dicoba dengan kolom 3, maka kita akan mencari X3. Ketika mencari X3, kolom 1 nggak boleh karena sama dengan si queen pertama. Di kolom kedua nggak boleh karena diagonalnya ini. Kolom ketiga nggak boleh, kolom keempat nggak boleh. Maka di X3 di sini ini tidak ada solusi yang bisa diambil ya. Oke, tidak ada solusi yang bisa diambil. Maka ini backtrack. Ketika backtrack diubah, sekarang X2-nya sama dengan 4. Ketika X2-nya sama dengan 4, dicoba X3-nya. Oh, ternyata ketemu X3-nya bisa di angka di kolom kedua. Itu. Nah, namun ketika di kolom kedua ya, si X4-nya nggak menemukan
solusi. X4-nya tidak menemukan solusi. Backtrack, ya. X3 ditaruh di sini, nggak bisa lagi. Taruh sini, nggak bisa lagi. Backtrack lagi, ini backtrack, maka satunya yang diubah. Sekarang satunya menjadi 2. Nah, ini penggambarannya gimana di pohon? Akan jauh lebih enak kalau penggambarannya di pohon nantinya. Oke. Nah, pohon ruang status untuk persoalan 4 ratu itu kalau komplit itu seperti ini. Ya. Jadi ketika di note pertama, dia punya 4 cabang yang menggambarkan bidak catur ratu yang pertama, ya, ataupun yang baris pertama, tergantung nanti konsistennya saja ya. Misalnya kita fokusnya adalah baris. Kalau tadi permasalahan tadi adalah fokusnya baris, kita ingin menempatkan di kolom berapa. Nanti ada juga contohnya kalau di beberapa literatur, kita fokusnya adalah kolom, kita ingin taruh ke queen-nya di baris keberapa, seperti itu. Ya, kalau ini tadi, kalau contoh tadi, kita fokusnya pemrosesan per baris. Nah, setiap baris kita ingin letakkan si bidak caturnya, bidak catur ratunya di kolom keberapa. Ini menggambarkan si baris pertama, ya, bidak catur queen-nya ditaruh di kolom 1. Sedangkan ini baris pertama, biasanya bidak caturnya di kolom kedua dan seterusnya. Oke. Nah, lengkapnya seperti ini, bukan ya? Ketika kita pakai backtrack cukup seperti ini, ya. Ketika saya taruh dia bidak ratu pertama di apa ini, di kolom pertama, gitu ya, di kolom pertama, maka nggak mungkin saya taruh X2 di kolom pertama juga, pasti ini nggak bisa kan, ya, ini juga nggak bisa nih, ya, ini nggak bisa. Oke, begitu pula X2 saya taruh di 2, nggak bisa juga. Nah, ketika ditaruh ketiga mungkin bisa, tapi dicari berikutnya. Ternyata tapi kalau kita cari berikutnya, di yang ke baris ketiga, saya taruh di 2 sama taruh 4, nggak bisa semua. Maka ini backtrack, maka kembali lagi ke sini. Ya, jadi penelusurannya ke sini. Ini, bukan ya? Backtrack, sini. Ini nggak bisa, backtrack. Ini juga nggak bisa, backtrack. Maka ke sini. Oke ya? Nah, selanjutnya baru ke sini. Nah, terus seperti itu ternyata backtrack. Ya, artinya balik lagi jadi ke sini. Gitu ya? Nah, ketika ke sini backtrack, di sini dapat solusi. Ya, mengartikan ini gambarannya apa? Ini gambarannya adalah bisa saja ini menggambarkan vektor, ya, 2, 4, 1, 3. Oke, gambarnya seperti apa? Nah, ini kalau kalau dia lengkapnya gitu ya. Oke, coba satu-satu ya gitu. Ya. Ini penggambarannya seperti apa? Bisa jadi kayak gini. Coba kita gambarkan saja. Solusinya gimana nih? Kita coba ya. Saya punya 4 kali 4. Solusi dari ini nih. Ya. Penggambarannya gimana? Oke. Ya, di sini artinya baris pertama saya letakkan queen-nya di sini. Oke, gambar queen-nya gimana nih? Nah, gitulah ya. Queen-nya di sini, ya, kolom kedua. Terus baris kedua saya letakkan di 4. Ini artinya. Tuh. Terus baris ketiga saya letakkan di 1. Itu. Baris keempat saya letakkan di 3. Nah, tidak tidak ada yang saling serangan ya. Yang mohon maaf ya kalau gambarannya jelek ya. Oke, tidak ada yang saling serangan. Nah, ini artinya solusi. Nah, ini adalah solusi yang diharapkan. Ini kalau ngetik kayak gini agak repot juga ya. Nah, ini adalah solusi. Oke. Nah, ini adalah nanti simulasinya, bisa kalian lihat satu persatu. Nah, intinya percobaan seperti itu. Kalau gagal naik lagi, kalau gagal kan lihat deh ya. Ketika gagal naik lagi, ketika gagal naik lagi. Nah, berubah atasnya ternyata nggak bisa menemukan. Ya, ketika tidak bisa menemukan lagi, ubah atasnya lagi dan seterusnya. Ya, sampai menemukan solusi. Ya. Nah, untuk algoritma runut balik untuk persoalan 8 ratu, ya, caranya adalah seperti ini. Jadi tinjau dua posisi ratu pada IJ dan KL. Misalkan kita ingin menempatkan sebuah ratu, terus kita ingin membandingkan apakah ratu ini saling saling attack ya,
ataupun saling menyerang, ya, maka dua buah ratu terletak pada baris yang sama, cirinya adalah I sama K-nya sama, gitu aja lah ya, kan baris koma kolom. Ya, dua ratu terletak pada kolom yang sama, maka J sama L-nya yang sama. Nah, ketika diagonalnya sama, ya tinggal dilihat, ya. Coba bayangkan di sini, yang ini tadi. Ketika diagonalnya sama, ya misalkan di sini sama sini gitu kan ya. Ya, maka selisih antara IJ-nya masih sama gitu kan ya. Kalau di sini misalkan baris koma kolom, ya, baris pertama kolom kedua, ya. 1 dikurangi 2 lah misalkan, minus 1. Ya. Ini juga sama. Ya. Baris 3 baris 2 kolom 3. Ya. Di sini kalau di sini gitu ya. Kalau di sini. Ya. Ini diagonalnya sama atau tidak di sini, ya. Jadi kalau baris 1 kolom 2 sama baris 2 kolom 3, kan selisihnya sama-sama minus 1. Ya, maka ini pasti sama atau jumlahnya, ya, yang dengan yang di sini nih. Oke. Ya, baris 1 kolom 2, ya 3 kan ya jumlahnya, atau baris 2 kolom 1 jumlahnya juga 3, sama nih. Ya. Maka itulah ini penggambarannya seperti ini, ya. Ketika I min J itu sama dengan K min L, atau I plus J itu sama dengan K plus L, itu pasti diagonalnya yang sama. Ya, ketika ini coba diselesaikan dengan format tertentu, misalkan ini, ya, I min J, ya, J-nya saya pindah ruas ke sini, K-nya saya pindah ke sini, jadinya ini, dengan oke. Sedangkan ini, ya, misalkan I-nya yang saya pindah ruas ke sini, ya, L-nya yang saya pindah ruas ke sini, jadinya ini, ya. Sehingga JL-nya sama tetapi K min I-nya berlainan, atau sebaliknya. Ya, misalkan saya ingin mempertahankan I min K-nya, ya. Misalkan I-nya di sini min K, ini K-nya yang pindah ruas gitu kan ya. Ini akan sama dengan, ya, J-nya yang pindah ruas kan, ya. Betul ya? I min K, betul ya? Ini J-nya yang pindah ruas. Ya, maka L min J. Lihat di sini, ya. Ketika I-nya sama dengan K, sama dengan J min L, ini I sama dengan K, L min, ini L ya, L min J, ya. Maka mau dibalik-balik J min L, L min J, dan seterusnya, ya, persamaannya bisa beda, maka itu diberikan tanda mutlak. Intinya selisihnya mau itu minus mau itu plus dimutlakkan itu akan sama, ya, kalau dia diagonalnya dia adalah sama. Itu cek teknisnya kayak gitu. Oke, ini algoritmanya, ya. Jadi di sini ada beberapa algoritma, ya. Ini untuk tempat ini adalah untuk ngecek lah intinya, ya, untuk ngecek apakah ketika saya menempatkan ratu tersebut di titik tersebut itu masih diizinkan atau belum, masih diizinkan atau tidak, ya, dalam artian dia tidak melanggar yang saling attack tadi, ya. Jadi pada awalnya dia diasumsikan kedudukannya itu true, gitu kan ya. Lalu kita periksa, ya, apakah memang ratu dapat ditempatkan pada kolom ke XK, ya. Kita mulai dari 1. Ya, terus kalau I-nya itu masih kurang dari K dan dia belum kondisinya stop, ya, maka kita coba apakah XI sama dengan SK, ya, nilai dari XI itu menggambarkan kolom keberapa, ya, apakah ada dua buah ratu berada pada kolom yang sama, ya. Ketika iya, otomatis kan ini tidak bisa, kedudukannya false, ya. Ataupun pakai yang absolut tadi, ya, absolut nilai selisih kolom itu apakah sama dengan absolut dengan nilai selisih baris, ya, artinya dia diagonal, dua diagonalnya yang sama, ya, maka kedudukannya juga false dan keluarnya true, ya. Oke. Ketika itu tidak terpenuhi, ketika ini tidak terpenuhi, ya, maka kita bisa, ya, if then else and if I-nya plus 1. Oke, ya. Nah, kita setelah ini bisa kan kita menempatkan satu titik, misalkan gini ya, kan gini, saya punya, supaya mudah membayangkannya. Kan sudah ada penempatan di sini, ratu di sini, ratu di sini. Nah, ketika kita ingin mengecek penempatan ratu yang ketiga di sini, kita harus ngecek ini terhadap satu, gitu kan ya, sama ini terhadap ratu kedua, nah, gitu. Nah, 1 sama 2 ini digambarkan dengan I. Nah, I yang pertama kita cek. Nah, caranya gini. Ya, apakah dia satu kolom yang sama? Enggak, gitu kan. Apakah dia diagonalnya sama? Enggak. Maka I-nya plus 1. Dalam artian sekarang kita cek yang ke I yang kedua, yaitu ratu dengan 2. Ternyata ratu yang kedua dia sama, ya. Bukan sama kolomnya tapi sama diagonalnya yang ini.
sama diagonalnya, maka dia tidak bisa, maka kedudukannya false, keluarnya true. Ya, ketika ini looping lagi, apakah stopnya stop. Oke. Ya, kedudukannya false, keluar kok keluar ya. Dia pakai keluar ya. Sorry, ini artinya stop ini ya, harusnya. Kan i-nya sama dengan k or keluar gitu kan ya. Ya. Iya, ini harusnya stop. Sorry ya. Sini kayaknya harusnya stop menurut saya. Stop. Nah, stopnya true gitu kan ya. Ketika stopnya true, dia balik lagi ke atas ya. Di sini nggak menjalankan lagi, maka keluar ya. Jadi keluar itu kondisinya ketika i-nya sama dengan k. Ya, kalau ketika i-nya sama dengan k, itu artinya boleh dia menempatkan di situ ya, ataupun keluar ya, maka return kedudukannya. Kalau kedudukannya true artinya nanti dia boleh ditempatkan, ketika dia masuk di sini artinya kedudukannya false itu kan ya. Ya, nanti dipahami lagi ya bagaimana cara implementasinya ya. Terus algoritmanya gimana? Algoritmanya kita inisialisasi dulu semua ya, penempatan ratunya itu di posisi 0, dalam artian kita belum menempatkannya itu kan ya. Baru kita panggil prosedur satu persatu dari n ratu R1, dalam artian kita mulai dari pengisian untuk baris pertama gitu ya. Oke. Nah, menempatkan ratu pada baris ke K ya, pada petak papan catur n kali n tanpa melanggar kendala. Jadi K di sini adalah satu persatu kita mulai dari baris pertama ya. Lalu kita masukkan ya, looping ya, ketika XK-nya diisi XK plus 1, kita coba XK-nya dengan nambahin 1, dalam artian kita coba satu-satu tuh dari 0, terus saya tambahin jadi 1, saya tambahin jadi 2, saya tambahin jadi 3 dan seterusnya gitu kan ya. Oke, selama XK-nya itu masih kurang sama dengan N ya, selama itu masih masih cukup, dan not tempat K-nya ya, dalam artian tempat tadi ngecek tempat memang boleh seperti itu ya, dalam artian tidak false gitu kan ya, ya dalam artian gitu, maka sorry, dalam artian di sini artinya false ya, sini false, selama masih false karena kan not false jadinya true gitu kan ya. Selama masih salah maka kita tambahin dia XK ini menjadi XK plus 1 ya. Kalau tidak, kalau di sini sudah cocok boleh, artinya kita ambil itu kan ya. Jadi tapi kita tinggal lihat apakah XK-nya itu masih kurang dari N. Kalau iya ya, maka kita cek lagi apakah K-nya sudah sama dengan N ya. Ketika K-nya itu sudah sama dengan N, artinya kan sudah baris terakhir kita proses penempatannya, maka ya cetak solusinya. Tapi kalau belum, maka kita panggil fungsi yang sama ya, namun dengan K yang ditambah dengan 1, dalam artian kita beralih ke baris berikutnya. Oke. Nah, kalau tidak, maka stopnya true ya, dalam artian XK-nya itu sudah lebih dari N. Ternyata ketika kita coba satu persatu kayak tadi tuh ya, misalkan kondisi ini, nah kondisi ini ya, kita coba di sini nggak bisa kan satu kolom, coba di sini satu diagonal, coba di sini satu kolom, coba di sini satu diagonal dengan dua. Dengan kondisi seperti ini pasti nanti nilainya di sini nih, queen-nya. Ketika nilai queen-nya di sini, maka dia sudah lebih dari n kan. Nah, ketika dia sudah lebih dari n, maka dia stopnya true, XK-nya dimulai dari 0 lagi, itu dia akan keluar di dalam rekursif ini dan kembali ke rekursif yang atasnya. Dalam artian kalau seperti ini, maka ini tidak jadi diambil, si X2 di sini saya pindahin jadi di sini. Ini jadi dari sini, 2-nya jadi di sini. Ya, jadi proses hold yang sebelumnya di queen kedua itu saya jalankan lagi ketika di sininya tidak menemukan hasil. Ya, saya jalankan untuk menambahkan 1. Ya. Karena kan gitu ya. Sini nih. Nah, di sini kan tambahin 1 ya. Ketika pemanggilan itu kan ini kan looping terus berjalan ya. Ya, ketika di sini ternyata dia tidak menemukan hasil, cetak solusi, maka jalan lagi ke sininya, yaitu muter lagi dengan XK-nya plus 1. Nah, di situ. Yuk, lo pelajari lagi ya fungsi rekursif. Oke. Oke, itu teknis dalam implementasi backtracking untuk n-queen. Nah, sekarang saya akan masuk ke pewarnaan graf atau graph coloring. Ya, graph coloring itu apa sih intinya? Graph coloring adalah pada dasarnya saya diberikan sebuah graph di mana ada peta lah ibaratnya ya, ada gambaran peta yang digambarkan dengan sebuah simpul. Ya, misalkan saya diberikan n buah wilayah ya, n buah wilayah yang harus saya warnai, di mana n buah wilayah ini yang bertetangga itu tidak boleh memiliki warna yang sama ketika saya mewarnai. Supaya apa? Supaya nanti jelas batasannya. Itu kan ya. Nah,
wilayah itu digambarkan dengan sebuah simpul, sedangkan ketetanggaan antar satu wilayah digambarkan dengan sebuah edge. Nah, warnanya itu digambarkan dengan banyaknya warna itu digambarkan dengan M sini ya. Jadi ada N buah simpul yang menggambarkan wilayah tadi ya, dan disediakan M buah warna untuk mewarnai tadi. Gitu ya. Nah, contohnya permasalahan seperti ini, jadi kayak gini. Ya. Jadi kalau seperti ini X1, sorry kalau gambarnya tidak begitu jelas ya. Di sini note 1 intinya gitulah ya. Di situ kurang jelas, ini note 1. Sini ada note 2. Ya, sini ada note 3. Oke, di sini ada note 4, note 5, dan note 6. Oke, ketetanggaan itu digambarkan dengan edge yang menghubungkan antar note. 1 dengan 2 tetangga, maka terhubung. 1 dengan 4 tetangga, begitu pula 2 dengan 4 tetangga, maka 1 dengan 4 tetangga, 2 dengan 4 tetangga. 1 dengan 3 juga tetanggaan. 3 dengan 4 tetanggaan, 4 dengan 5 juga iya. Itu kan ya? 2 dengan 6 iya, 5 dengan 6 iya, 1 dengan 6 iya, 3 dengan 6 iya. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Oh iya, 1 dengan 2 ya? Juga ya? 1 dengan 2 iya. Oh, 1 dengan 6 tidak. Sorry. Ini 1 dengan 6 tidak. Ini tidak. Ya, ini 1 dengan 2. Oke. Ya, itu seperti itu ya. Nah, terus bagaimana cara kita mewarnainya? Misalkan kita bermain dengan ini saja deh, ya. Kita bermain dengan ini. Dalam artian saya punya note 1, note 2, dan note 3. Ya, yang mana semuanya saling bertetangga. M-nya ada 3. Ya, gimana cara saya memberikan nilainya? Ya, jelas paling enak adalah bedain aja semuanya gitu kan ya. Nah, ketika saya menggunakan exhaustive search, maka bisa memperoleh dengan cara seperti ini misalkan ya. 1 1 1 boleh enggak diterima atau tidak nih solusi di sini. Solusi di sini tadi vektornya adalah 1,1,1. Lihat ya, ketika di sini isi 1, di sini isi 1, di sini isi 1, nilainya sama semua, maka ini tidak boleh. Itu kan ya. Ya, sebenarnya sini udah kelihatan 1, di sini 1, ini pasti backtrack. Nggak mungkin ya. Begitu pula ini 2 di sini 2, ini backtrack pasti karena sama. 3 dengan 3 ini backtrack karena 1 dengan 3 bertetangga. Itu kan ya? Ya. Nah, itu akan jauh lebih sederhana nanti. Nah, contoh kan 1 dengan 1 ini backtrack nggak bisa mungkin. Nah, ketika 1 dengan 2, dengan 1 lagi backtrack, dengan 2 backtrack, dengan 3 baru bisa diterima. Nah, begitu pula selanjutnya. Ya. Nah, algoritma runut balik untuk pewarnaan graf ya, matriks ketetanggaan ya, kita dapat dulu nilai-nilai matriks ketetanggaan yang intinya adalah menggambarkan apakah I sama J itu bertetangga atau tidak, gitu kan ya, ataupun ada nggak sih sisi antara vektor antara node I ke node J. Nah, true ketika ada sisi, dalam artian ada bertetanggaan antara si I sama J. False itu dalam artian tidak ada sisi I J, artinya I sama J itu tidak bertetangga. Nah, warna itu dinyatakan dengan integer 1, 2 sampai dengan M. Luarannya apa? Luarannya adalah tabel X1 sampai dengan Xn yang dalam hal ini Xi adalah warna untuk simpul si ke I. Gitu ya. Oke, inisialisasinya ini panggil prosedurnya nanti pewarnaan graf 1 dalam artian kita memulai dari wilayah yang pertama. Itu intinya ya. Nah, pewarnaan graf K mencari semua solusi pewarnaan graf ya, menggunakan rekursif ya. K adalah nomor simpul graf. Ya, dalam artian jadinya kita mewarnai satu persatu wilayah ya dengan sebuah nilai. Ya, di sini K adalah nomor simpul graf. Itu ya. Oke, stop sama dengan false. Ya, kita mulai loopingnya, temukan semua nilai untuk XK. Jadi warna berikutnya nanti kita akan cek di fungsi warna berikutnya. Intinya adalah untuk mencari ya apa nilai mana nih yang boleh saya assign, seperti itu ya. Nah, ketika XK-nya sama dengan 0, artinya tidak ada warna lagi nih. Ya, dalam artian udah habis. Ya, tidak ada warna lagi yang bisa diassign ke wilayah tersebut. Warnanya habis, maka stopnya true. Ketika stopnya true, rekursif ini tidak memiliki nilai luaran cetak solusi, maka pasti backtrack seperti itu. Namun ketika tidak, maka tinggal kita cek apakah K-nya sudah sama dengan N, dalam artian apakah kita sudah mewarnai nih wilayah yang terakhir. Kalau iya, ya udah cetak solusi. Tapi kalau belum, baru kita panggil fungsi yang sama namun dengan wilayah yang selanjutnya, dalam artian K-nya plus 1. Sebagaimana nih ya, algoritma si warna berikutnya K ini. Nah, kita lihat. Nah,
agak panjang nih, ya. Warna berikutnya K, ya. Masukkan K-nya, jadi wilayah K-nya, terus luarannya adalah nilai untuk si XK-nya. Ya, intinya seperti itu. Oke. Nah, di sini stop false, ya, kita mulai loopingnya, ya, kita mulai XK-nya itu sama dengan XK plus 1, dimodkan dengan M plus 1. Intinya apa? Intinya di sini adalah supaya kita dapat angkanya itu berkisaran antara 1 sampai dengan M, intinya seperti itu saja. Ya. Jadi XK-nya kan dimulai dari 0, 0 plus 1, 1 dimodkan dengan misalkan M-nya ada 5. Nah, maka 1 dimodkan dengan 6 seperti itu. Maka 1. Nanti berikutnya nilai berikutnya 2. Nilai berikutnya 3, 4, 5. Nah, ketika sudah sampai 5, dalam artian kita sudah mencoba semua nilai ini, maka plus satunya kan jadi 6. Ketika 6 dimodkan dengan 6, artinya kan 0 tuh, ya. Ketika 0 artinya sudah habis nih warnanya. Ya, dalam artian semua warna telah terpakai, artinya stopnya true, dia akan memberikan keluaran nilai XK-nya sama dengan 0. Kalau XK-nya 0 apa tadi? XK-nya 0 artinya warnanya nggak ada lagi. Maka stopnya true, dia harus backtrack. Nah, gitu. Ya, rekursif. Pusing, Pak. Gitu kan ya. Ya. Ya, nanti pelan-pelan. Nanti coba di back lagi video-video penjelasan saya tadi ya. Oke, ketika tidak gimana? Nah, ketika tadi setelah kita coba dengan nilai XK-nya satu per satu, ternyata XK-nya nggak sama dengan 0, maka kita cek. Periksa warna simpul-simpul tetangganya. Nah, mulai dari J sama dengan 1. Ya, keluar false, ini hanya looping saja untuk looping. Ya, selama J-nya itu masih kurang dari N dan not keluar, maka kita cek. Ketika graf K, J itu bertetangga dalam artian nilainya true, dan XK sama dengan XJ dalam artian warnanya sama, maka kita nggak boleh pakai ini, gitu kan? Ya, dalam artian ini bertetangga dan warnanya sama, nggak boleh. Gitu kan ya? Dan keluarnya sama dengan true. Namun kalau ini tidak terpenuhi, dalam artian dia tetanggaan, tapi warnanya nggak sama. Atau dia nggak tetanggaan, tapi warnanya sama. Ya, seperti itu. Atau malah kedua-keduanya. Ya, dia tidak tetanggaan dan tidak sama. Artinya kan aman. Ketika aman, kita cek. Ya, kita cek wilayah yang lain, J-nya plus 1. Periksa simpul berikutnya. Nah, ini looping terus. Ya, looping terus seperti itu. Asumsinya berakhir ketika apa? Berakhir ketika ternyata ada yang sama padahal tetangga, dalam artian keluarnya sama dengan true, gitu kan ya. Atau dia sampai dengan akhir, sampai dengan ngecek semua simpul ternyata aman nih, nggak ada yang apa menyalahi constraint, artinya J-nya sudah lebih dari N. Gitu kan ya. Nah, maka itu ketika J-nya sama dengan N plus 1, dalam artian seluruh simpul tetangga telah diperiksa dan ternyata warnanya berbeda dengan si XK, maka stopnya true, si XK sudah benar keluar dari rekursif ini, ya, ataupun looping ini. Maka kita bisa memberikan nilai XK tersebut. Itu ya. Oke. Kompleksitas waktunya gimana? Kompleksitas waktu algoritma pewarnaan graf, ruang status yang untuk persoalan pewarnaan graf dengan N area, ya, atau N wilayah, dan M warna, ya, adalah pohon M array. M array itu artinya apa? Kan ada binary, ya, ada N array gitu kan. Kalau binary anaknya selalu 2. Nah, kalau M array artinya anaknya selalu M, ya. Kenapa M? Karena ada M warna. Ya, setiap node, jadi saya punya node gitu kan ya, misalkan warna yang bisa diberikan 3, maka ya ada 3 terus. Ya, gini kan. Setiap ini punya 3 lagi. Ya, 3 lagi, ya 3 lagi. Ya, ini punya node, dan seterusnya. Ya. Oke, dengan tingginya N plus 1. N-nya menggambarkan apa? Di sini N-nya menggambarkan ini wilayah 1, pewarnaan untuk wilayah 1. Di sini untuk wilayah yang kedua, dan seterusnya. Di sini belum sama sekali mewarnai, makanya plus 1. Kalau N-nya kan ini N wilayahnya, plus 1 di sini. Oke. Nah, tiap simpul pada aras I mempunyai M anak, gitu kan ya, M anak, ya, yang bersesuaian dengan M kemungkinan pengisian untuk si nilainya X, XI tadi, gitu ya. Nah, simpul pada aras ke N, ya, adalah simpul daun, ya, ataupun simpul pada level ke N. Misalkan ini ada N-nya 3, maka level ke N ini pasti daun semua, nggak punya anak lagi nih. Sini. Gitu ya. Ya, itu daun semua ya. Jumlah simpul internal artinya kan sebelum daun ya, dan bukan root, gitu kan ya. Maka di sini kan ya simpul internalnya.
Nah, simpul internalnya apa? Simpul internalnya artinya sigma I sama dengan 0 sampai dengan N min 1, gitu kan ya. Sorry. Benar ya? Oke, benar. Sigma I sama dengan 0, N min 1, gitu kan ya. Dimana M pangkat I, gitu kan ya. Ini kan sebanyak M pangkat I nih. Ya. Oke. Ya. Di sini sebanyak apa? Sebanyak M pangkat 0. Gitu kan ya. Ini sebanyak apa? Sebanyak M pangkat, sorry. Ini M pangkat 1 ya, sorry. Pangkat 1. Di sini sebanyak M pangkat 2. Ya. Ya, M kali M. Ini ada M sebanyak M, itu M pangkat 2. Di sini tapi ini kan. Ya. Nah, ini penjumlahannya terus kan ya. Oke. Ya. Simpul bukan daun ya. Jumlah simpul internal simpul bukan daun adalah sigma I sama dengan 0. Oh, termasuk ini artinya M pangkat 0 ya, 1 not M pangkat M artinya ada M not M pangkat F2 artinya M kali M. Itu kan ya? Ya, ini sebanyak ini ya. Sedangkan tiap simpul internal menyatakan pemanggilan prosedur warna berikutnya yang membutuhkan waktu kompleksitas asimptotiknya adalah big O Mn. Kenapa big O Mn? Ini dilihat sini. Ya, kita nanti mencobanya dengan semua nilai M. Ya, setiap nilai M kita coba, kita akan melihat semua ketetanggaan ya N. Maka setiap M kita coba N kali, maka M kali N. Itu kan ya. Maka di sininya adalah big O Mn. Ya. Total kebutuhan waktunya setelah digabungkan jadinya ini. Kok bisa dapat ini? Ya, kita coba. Kita coba. Nah, tadi. Discard. Kita coba ke sketch. Tadi kita punya apa? Kita punya sigma I sama dengan 0 sampai dengan N min 1 ya. M pangkat I gitu. Ya. Terus di sini nanti setiap ini memanggil M kali N proses. Itu kan ya? M kali N proses. Itu kan ya? Nah, ini bisa langsung masuk gitu kan ya? Ini bisa langsung masuk nih. Ya, ini bisa langsung masuk. Dalam artian kayak gini nih. Misalkan sigma I sama dengan apa? 1 sampai dengan 3 dikali untuk 3 dikali 2. 2-nya langsung bisa masuk nggak ke sini? Itu kan coba aja. Ya. Ini artinya apa? 3 kali 3 kali 3. Bukan ya? Ini berapa ini? 927. Kalau 7 kali 2, waduh angkanya elak ya. 7 kali 2, 14, enggak deh, enak. 54, itu kan ya? Gitu ya? Benar, 3. Benar nggak sih? 54. Bentar. Sorry. Ini penjumlahan. Masya Allah. 9 sigma mana ya? 9 kali 2 18 gitu ya. Nah, maka ini ketika dimasukkan langsung ini sama nggak sih dengan ini kan ya? Dengan sigma 1. Aduh, sama dengan 1 3 bilasanya langsung masuk 6 kan ya. Maka 6 tambah 6 tambah 6 12 18 itu kan ya. 18 maka sama ini bisa langsung masuk gitu kan ya. Oke, itu kita hapus dulu biar areanya gampang. Oke, nah terus kita coba dengan gini ya, ketika ininya pangkat I, nah gitu. Terus kita kalikan dengan 3, nah, pengaruhnya ketika masuk gitu kan ya. Ini sama saja 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 dikali 3 gitu kan ya. Aduh, angkanya aja susah amat sih. Coba 2. Males. Oke, kedua. Dua dasar Pak. 2 plus 4 ya, 2 plus 4 plus 8 itu kan ya 10 14. Wah, enak kan angkanya. 14 kali 2 artinya 28 ya. 28. Nah, terus gimana nih kalau ini bisa masuk gitu kan ya, bisa masuk langsung. Ya, kalau kali 2 kan I-nya otomatis plus 1 nih kan ya. Ya, maka sama aja kayak sigma I sama dengan 2, ininya 4.
2 pangkat I. Nah, coba sama nggak? Kita cek. Ya, 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 4. Kan ya? 4 plus 8 plus 16, 28. Bentar ya, sama ya. Nah, nanti cara seperti ini. Nah, lalu ini ketika dikalikan gimana? Ketika dikalikan masuk, ya, maka ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, gitu kan ya. Naik kan pangkatnya, ya. M pangkat I kali N, gitu kan ya. Pangkat I kali N, ya. Maka ini ketika dijabarkan gimana? Tuh, ini ya. Ketika ini dijabarkan gimana? Ketika ini dijabarkan, maka ini sama aja kayak N dikali M ditambah N dikali M pangkat 2 tambah N dikali M pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ini sama saja N kali M plus M pangkat 2 plus M pangkat 3 plus M pangkat 4 plus dan seterusnya. Itu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan deret penjumlahan geometri, ya. Deret penjumlahan geometri. Nah, kalau deret penjumlahan geometri, nah nanti cari sajalah rumusnya di Google gitu kan ya. Nah, untuk deret penjumlahan geometri ini bisa diselesaikan dengan cara, ya, kalau di sini kita artikan gini ya, sigma M I sama dengan 1 dari ini, ya, itu bisa diselesaikan dengan cara M dikali dengan M ini adalah suku pertama, bukan ya, suku pertama dikali dengan M pangkat N min 1, gitu ya, per M min 1. Ya, dalam artian nanti ini M pangkat N plus 1 min M. Begitu pula ini nantinya. Ya. Maka kok N sama dengan sih? N kali. Maka ini sama saja seperti halnya M kali M pangkat N min 1 per M min 1. Itu ya. Ini dengan N kali M pangkat N plus 1 min M per M min 1. Nah, lihat kompleksitas big O-nya, artinya N kali M pangkat N min 1. Kita coba lihat. Nah, ini ya, N kali M pangkat N min N plus 1, sorry, N plus 1. Benar ya, N plus 1. Oke. N kali M pangkat N plus 1. Nah, seperti itu. Kenapa dapat ini? Gitu ya. Oke. Nah ini tugas atau oleh-oleh di rumah, ya. Jadi sebelum saya masuk latihan, silahkan kerja nanti, ya, tugas silahkan dikerjakan, ya, untuk deadline nanti yang seperti halnya yang disampaikan di Google Classroom, ya. Jadi tugasnya adalah ini layaknya UAS di 2019, ya. Jadi ada sebuah permainan labirin, ya, labirin sederhana lah yang harus kalian selesaikan dengan menggunakan backtrack, ya, dimana kalian intinya adalah harus bisa menemukan rute dari titik S ke titik G, intinya gitu aja lah. Operasi nilai yang bisa diberikan pada suatu kondisi, ya, ketika dia berada di suatu tempat adalah kemungkinan ada 4, yaitu bergerak ke utara, bergerak ke selatan, ke timur, atau ke barat. Ya, nah fungsi pembatasnya ada 2. Fungsi pembatas yang pertama adalah selama pergerakan itu belum melewati area permainan atau tidak melewati sel yang diberikan arsiran warna, ya, itu nggak ada masalah, jadi boleh terus dilakukan. Atau pakai fungsi batas 2, ya, bukan atau ding dan. Jadi fungsi pembatasnya ada 2. Fungsi pembatas yang pertama, ini fungsi pembatas yang kedua. Pergerakan saat ini itu bisa diterima jika jumlah pergerakan dari titik asal, ya, dari titik asal sekarang, misalkan saya sudah bergerak sebanyak 5 kali nih dari titik asal, ya, itu masih kurang dari 2 kali lipat dari jumlah pergerakan minimum, ya, dari titik S ke G yang mungkin diperoleh. Contoh, ya, untuk soal yang ini misalkan, ya, pergerakan minimumnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan ya. Selama pergerakannya masih kurang dari 2 kali lipat 5, dalam artian 10, artinya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, backtrack. Nggak boleh. Nah, ke sini, terus ke sini, dan seterusnya. Kalau udah lebih dari 10, itu backtrack, nggak boleh lagi. Seperti itu ya. Nah, itu kemungkinannya bagaimana solusinya yang diperoleh. Ya, ambil yang minimum, seperti itu. Ya, nah itu gambarkan dalam pohon, ya, pohon
ataupun tree, penggambaran backtrackingnya ya untuk setiap solusi yang diperoleh gimana. Oke. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini maksudnya ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Nah, untuk setiap kelas berbeda-beda ya. Untuk kelas A pakai soal ini ya. Sedangkan untuk kelas B itu pakai ini ya, RB ya. Jadi stima kelas RA pakai soal ini petanya untuk bermain labirinnya. Sedangkan untuk RB pakai yang ini ya. Sedangkan untuk RC pakai yang ini dan RD pakai yang ini. Sebagaimana cara pengumpulannya? Tulis di dalam kertas. Oke. Ya, foto silahkan, scan silahkan. Yang terpenting adalah yang dikumpulkan nanti PDF. Ya. Lalu apa saja isinya? Ada cover, ya, ada sistematika ataupun algoritmanya bagaimana, ya step by stepnya kalian dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan gambaran dari si diagram dari si pohon tree yang bisa menggambarkan bagaimana step by step kalian bergerak dari titik start ke titik goal dengan menggunakan algoritma backtracking. Oke, jadi PDF itu dikumpulkan dengan menggunakan via Google Classroom. Seperti itu ya. Oke, ini yang latihan ya. Terakhir ya. Jadi misalkan kita diberikan sebuah himpunan A yang berisi n buah bilangan positif ya berbeda ya, dan sebuah bilangan bulat M. Ya, nah kita diminta untuk menentukan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat tersebut yang jumlahnya sama dengan M. Misal itu soalnya ya, ketika A-nya 5, 6, 10, 16 dan M-nya 21. Nah, gimana kita menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma runut balik. Ya, misalkan ini saya print screen dulu supaya bisa masuk ke sana soalnya biar nggak lupa. Oke, kita masuk ke sini. Kita oke, ini kita besarkan dikit nih, biar kelihatan. Oke, kita geser. Oke. Oke, tekan ini ya, kita mulai ya. Nah, lalu bagaimana penggambaran node tree-nya seperti itu ya. Nah, bisa saja seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita menggambarkan solusinya nanti adalah penggambarannya yaitu vektor ya, vektor status pengambilan dari angka-angka ini ya. Jadi setiap ini di sini ada x1, x2, x3, x4 seperti itu, di mana xi itu anggotanya adalah 0 atau 1. Ya, itu bisa seperti itu. Oke. Ya, jadi penggambaran tree-nya gimana? Dimulai dari node pertama. Gitu kan ya. Pertama bisa menghasilkan dua nilai nih artinya gitu kan ya. Di mana xi-nya sama dengan 1, di sini xi-nya sama dengan 0. Ketika xi-nya sama dengan 1, artinya sudah 5 nih. Ya, sudah 5. Ya, kalau 5 artinya nanti ketika x2-nya sekarang ya, x2-nya sama dengan 1, x2-nya sama dengan 0. Ketika x2-nya sama dengan 1, sudah berapa nih artinya nih sini? Kalau x1 1, x2 1 artinya sudah 11. Oke. Di sini x3. X3 sama dengan 1, lalu x3 sama dengan 0 ya. Ketika x3 sama dengan 1 sudah 21 kan? Maka di sini solusi. Nah, ini solusi yang diharapkan, tidak perlu nyari lagi. Nah, ketika di sini x1 1, x2 1 ya, x3 0, terus di sini ada x4 1, dan di sini x4 sama dengan 0, itu kan ya. Oke. Nah, ketika 1101 gitu kan ya, 1 di sini jumlahnya sudah lebih dari 21, maka ini backtrack. Oke. Ini kalau di sini jumlahnya enggak 21, maka dia backtrack. Terus kayak gitu. Ya. Nah, itu kelihatan ketika gimana ya? Misalkan kalau 16-nya di awal, ini kelihatan si backtracknya langsung. Ya, tapi pada dasarnya kayak gini, ya. Jadi ketika x2 0, maka nanti x3 nih, x3 1 sama x3-nya 0. Ketika x3 1 gimana? 1 0 1. Ya. Jadi dalam artian 5 ini nggak diambil, terus x3-nya diambil lagi 10, jadi 15. Nah, kalau kayak gini masih memungkinkan untuk ekspor ke x4.
Namun ketika di X4 ya ternyata 16 nih, maka itu backtrack semua nanti. Ya. Begitu pula di sini. Ya. Itu nanti kemungkinan enggak, ini bisa nih. 1 0 ini kan nanti ke sini ya, 2 ya. Ternyata backtrack, ini backtrack. Di sini sempit areanya ternyata. Di sini ya bisa ada 2. Bisa kiri dulu ya. X4 sama dengan 1, X4 sama dengan 0 ya. Oke, ketika X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, dan X4-nya 1, ya lihat sini, artinya di sini 1, ini 0, 0, ini 1, maka 5 tambah 16, hasilnya 21, maka ini bisa jadi solusi, dengan ini backtrack. Ya, solusinya ada beberapa nih. Ya, ada 1, 1, 1, dalam artian ininya 5, 6, 10, itu bisa kan? Oke, atau 5, 16 bisa juga. Ya. Nah, ke sini gimana? Ya, nanti dilihat saja. Ya, diteruskan. Nah, itu solusi yang bisa diambil ketika kita menggunakan backtracking untuk persoalan latihan sih ini. Ya, tinggal itu dilengkapi ya, supaya kalian memahami proses berikut. Oke, cukup sekian mungkin ya untuk perkuliahan backtracking ya. Sudah kita bahas semua latihannya, itu jangan lupa ya. Jadi ini latihan tugas ya, ataupun olahraga di rumah ini mirip dengan soal UAS 2019 ya, supaya kalian terbayang juga nanti ketika UAS 2020 gimana ya. Kalau soal UAS 2019 sudah dikeluarin ya nggak mungkin ini keluar lagi ya, yang biasanya lebih sulit. Gitu ya. Oke, selamat belajar ya. Bila saya tidak paham ataupun ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di di kolom komentar dari material yang akan di-share di Google Classroom ya. Ketika memang ternyata ada yang perlu diskusikan lebih lanjut, bisa kurang puas di Google Classroom, bisa WhatsApp ke nomor saya ya. Jadi selamat belajar ya, serius belajar ketika perkuliahan daring seperti ini ya. Artinya dituntut kedewasaan dari kalian ya, untuk berusaha dengan keras memahami materi-materi yang di-share oleh dosen ya, karena kami tidak bisa lagi melihat kalian itu dalam sembari belajar itu ternyata sedang ngapain gitu kan ya. Bisa jadi video ini diputar tetapi kaliannya tidur seperti itu ya. Ketika mengerjakan soal nanti ternyata nanya aja sama teman. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena walaupun ini tugas kami berikan bebas seperti itu kan ya, kalian mengerjakannya dimanapun terserah, namun cek plagiarisme tetap akan berjalan. Ketika tugasnya sama, ya tetap akan dinilai. Ya, insya Allah nanti saya akan tetap akan menilai ya ketika tugasnya sama, namun dibagi dengan sejumlah yang sama. Gitu ya. Nilainya ternyata 80, tapi yang sama 20. Ya udah biar adil, 80 tadi dibagi 20 dengan orang yang sama. Artinya tiap-tiap orang dapat nilai 4 poin. Seperti itu ya. Oke, jadi selamat belajar, serius. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan berguna nantinya ke depannya. Dan semoga juga kalian tetap dalam kondisi sehat, ya, baik itu hari ini sampai dengan hari-hari yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.